Istri kesayangan Tuan Arga. Bab 22. Arga dan Zara pulang lebih dulu tanpa Mami Ella. Di tengah jalan, Zara menyuruh suaminya menghentikan mobilnya. "Stop, Bi," ucap Zara tiba-tiba mengagetkan Arga. Cerit, bunyi mobil mengerem kendaraan. "Ya ampun sayang, kenapa kamu mengagetkanku? Untung tidak terjadi apa-apa dengan perut kamu," omel Arga yang kesal dengan tingkah istrinya. "Maaf Bi, aku cuma ingin beli gado-gado di depan itu," ucap Zara dengan wajah memelas. Semenjak hamil, istrinya berubah jadi tukang makan. Hanya di awal-awal kehamilannya saja Zara susah makan karena sering mual. Tapi lambat laun nafsu makannya makin tinggi dan selalu saja karena sang baby. "Kamu tunggu di sini, biar aku yang membelikannya," ucap Arga. Zara hanya mengangguk patuh seperti anak kecil yang sedang dikasih tahu oleh ayahnya. Arga turun dan membelikan 2-3 bungkus gado-gado. Sengaja Arga beli banyak, takut kakak iparnya iri. Usai membayar gado-gadonya, Arga langsung kembali ke dalam mobilnya. "Ini sayang," ucap Arga seraya memberikan batagor tersebut kepada istrinya. "Banyak banget belinya," ucap Zara heran. "Siapa tahu nanti ada yang mau sayang," jawab Arga, membuat Zara akhirnya mengerti. Mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya. Tak butuh waktu yang lama, mobil yang dikendarai oleh Arga sudah sampai di depan mansion keluarga Wijaya. Arga turun, disusul oleh istrinya. Mereka berdua masuk ke dalam rumahnya. Langsung disambut oleh kakak ipar. "Lah, kok Zara pulang sama kamu, Gak? Mana Mami?" tanya Alana yang tak melihat mertuanya pulang bareng dengan mereka. "Mami belum pulang, Kak. Tadi Zara dijemput sama Arga di lokasi," sahut Zara. "Lalu yang di tanganmu itu apa?" tanya Alana melihat Zara membawa kantong kresek yang ditentengnya. "Ini gado-gado, Kak. Tadi sebelum sampai rumah, mampir dulu beli ini di pinggir jalan," sahut Zara. "Kakak minta satu, Rak," pinta Alana dengan penuh harap. Arga bernapas lega. Untung saja tadi belinya lebihin. Zara pun memberikan 1 bungkus gado-gado kepada kakak iparnya. Alana tersenyum senang menerima gado-gado tersebut. "Makasih sayang, kamu memang adik ipar yang kakak yang terbaik," ucap Alana girang. "Tentu saja yang terbaik. Memangnya siapa lagi yang bakal jadi adik ipar kakak? Ingat, Kak Alana itu anak tunggal," ledek Arga membuat Alana mengerucutkan bibirnya. "Ada apa sayang? Kenapa kamu cemberut begitu?" tanya Raka tiba-tiba baru saja pulang dari kantor. "Arga ledekin aku, Hani," rengek Alana membuat Raka melototi adiknya. Alana menjulurkan lidahnya mengejek si Arga. "Cek cek 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 cek, dasar tukang ngadu," cibir Arga. "Ayo baby, lebih baik kita tinggalkan pasangan bucin itu," ajaknya seraya kepada istrinya. "Kayak sendirinya gak bucin aja lu," sahut Raka tak terima. "Biarin aja yang bucinnya sama istri sendiri,"
Lalu apa bedanya dengan gue, Jamil? Memangnya lo pikir Alana istri orang? Coba saja lo gak mutusin Jessica, pasti Kak Alana bakal jadi istri orang lain. Ucap Arga sambil tertawa puas lalu pergi menghindari amukan kakaknya. Arga! Teriak Raka geram dengan adik luncutnya itu. Tapi ini menandakan keluarga yang mereka bahagia, saling bergurau tapi pakai batasan. Bisa-bisanya dia bahas mantan di hadapan istrinya. Kacau. Kedua kakak beradik itu malah mendebatkan sesuatu hal yang menurut Zara dan Alana tidak penting. Mereka berdua hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah keduanya seperti anak kecil. Zara ke dapur dulu kak, mau makan gado-gado. Pamit Zara meninggalkan kedua kakak iparnya. Zara masih canggung kalau sama Raka. Di mansion di Gantara, pulang ke rumah dia langsung mencari suaminya. Sayang, teriak Amira memanggil suaminya. Jangan teriak-teriak, nanti tenggorokanmu sakit baby, tegur Satria yang selalu mesra memanggil istrinya. Ada apa? Pulang-pulang, kenapa kamu teriak-teriak seperti itu? Tanya Satria sambil menghampiri sang istri. Sayang, tadi aku lihat menantu keluarga Wijaya, Dad. Dia namanya Zara, adunya kepada suaminya. Satria mengernyitkan dahinya tidak mengerti. Lalu hubungan dirinya dengan menantu keluarga Wijaya apa? Pikir Satria bingung. Lalu hubungannya sama aku apa, baby? Tanya Satria bingung. Mata dia begitu mirip dengan mata kamu, sayang. Apa mungkin dia putri kita yang hilang? Jawab Nyonya Amira begitu antusias. Mungkin hanya kebetulan, Mam. Satria berpikir istrinya hanya sedang kangen dengan putrinya. Makanya dia melihat menantu keluarga Wijaya seolah mirip dengannya. Satria yang tak tega melihat raut wajah istrinya yang berubah sendu pun dia membawa tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Apa sudah tidak ada kesempatan lagi buat kita untuk bertemu dengannya, Dad? Lirih Nyonya Amira sambil memeluk tubuh suaminya. Kita berdoa ya, semoga kita bisa menemukan putri kita, ucap Satria menenangkan sang istri. Dia tahu perasaan istrinya. Satria sendiri sebenarnya juga merindukan putrinya yang hilang. Namun dia menyimpannya rapat-rapat agar istrinya tidak semakin sedih. Dia tidak boleh terpuruk supaya bisa menguatkan istrinya. Istirahatlah, kamu pasti lelah setelah menghadiri acara temanmu itu, ucap Satria sambil melerai pelukannya dengan menatap wajah sendu istri. Mami berharap kalau Zara benar-benar putri kita yang hilang, Dad. Mami merasakan perasaan yang aneh ketika dekat dengannya, ucap Nyonya Amira membuat Satria menghela napas pelan. Nanti Dedi akan menyuruh Arya untuk menyelidikinya, oke? Sahut Satria. Setelah itu Satria mengantar istrinya menuju ke kamarnya. Dia sengaja menyuruh istrinya istirahat untuk mengalihkan pikirannya supaya tidak terus-menerus memikirkan Zara. Setelah memastikan istrinya terlelap, Satria keluar kamar menuju ke ruang kerjanya. Satria mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi nomor putranya. "Iya, Dad, ada apa?" tanya Arya dari seberang telepon ketika dedinya menghubunginya. "Coba kamu cari tahu tentang menantu keluarga Wijaya yang bernama Zara," titah Satria kepada sang putra. "Untuk apa, Dad?"
Dedi tahu sendiri bagaimana keluarga Wijaya. Tidak akan mudah mencari tahu tentang keluarganya. Terserah kamu mau pakai cara apa. Yang penting kamu harus bisa mendapatkan informasi tentang wanita yang bernama Zara itu. Karena Dedi tidak mau membuat istri Dedi sedih. Ucap Satria tidak peduli dengan apa yang mendapatkan informasi tersebut. Istrimu itu mami, kudet, cetus Arya kesal. Tut. Satria mematikan panggilannya secara sepihak, membuat Arya yang ada di kantornya merutuki Dedinya. Untung Dedi sendiri, kalau bukan udah gua kirim rodal ke rumahnya, gerutu Arya. Dia meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan informasi itu? Informasi tentang menantu keluarga Wijaya. Bisa-bisa nanti aku dikira pembinor. Gumam Arya pusing. Aku tahu caranya. Aku akan mencoba mengajak kerjasama perusahaan mereka. Dengan begitu, aku bisa sedikit tahu tentang keluarga Wijaya. Ucap Arya tersenyum, seolah-olah tercerahkan dengan idenya. Arya kembali mengerjakan pekerjaannya hingga pukul 5 sore. Arya menghentikan pekerjaannya, lalu kemudian dia beralih untuk pulang. Dia merapikan berkas yang berserakan di atas mejanya, lalu mematikan laptopnya dan menutupnya. Usai semuanya rapi, Arya bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari ruangannya. Dia masuk ke dalam lift, turun dari lobi perusahaan tersebut. Wah teman-teman, makin seru aja nih. Siapakah keluarga Arya? Apakah benar Arya adalah kakak kandung dari Zara? Karena maminya Arya begitu antusias kalau Zara adalah anaknya yang hilang. Jangan lupa saksikan serial bab berikutnya ya. Dadah.